Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih maupun tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Kiper baru dari Liga Yunani, Cyrus Margono, solusi buat cedera Hernando Ari. Cyrus Margono resmi menjadi WNI, bisa menjadi kandidat kiper utama Timnas U23 Indonesia pengganti Hernando Ari. Timnas U23 Indonesia menyambut solusi tak terduga di sektor penjaga gawang menjelang Piala Asia U23 2024. Saat ini Garuda Muda sedang menjalani TC di Qatar. Hernando Ari dipaksa tampil, walaupun kondisinya masih belum fit 100%. Garuda Muda akan berlaga di grup A Piala Asia U23 2024, yang berisi tim neraka Qatar, Australia, dan Yordania. Dengan kick-off kurang dari 1 bulan, pelatih Shin Tae-yong justru kehilangan kiper andalannya. Sosok tersebut yaitu Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya yang juga kiper nomor 1 timnas senior. Dalam skenario terburuk, pemain 22 tahun itu akan melewatkan pula Piala Asia U23. Shin Tae-yong sudah menyiapkan Adi Satyo sebagai pengganti, dengan cara memanggilnya ke timnas senior. Dia adalah Cyrus Margono, kiper diaspora Indonesia yang merumput di Panathinaikos B di Kasta 2 Liga Yunani. Menurut staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan, Margono adalah anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat memilih Indonesia, sehingga tidak bisa disebut pemain naturalisasi. Cyrus adalah kasus pertama dalam sejarah, tulis Hamdan di Instagram. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri dan telat memilih, lalu mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Langkah PSSI berikutnya yaitu mendaftarkan perpindahan asosiasi kepada FIFA. Jika langkah terakhir tersebut sudah dilakukan, Margono bisa membela Merah Putih di kancah internasional. Dari sisi kapabilitas, pemain kelahiran 9 November 2001 itu boleh diadu. Ia musim ini bermain 8 kali bagi Panathinaikos B di Greek Super League 2, atau Kasta 2 Liga Yunani. Margono kini menjadi satu-satunya kiper Indonesia dengan pengalaman Eropa, yang sayang sekali jika dilewatkan. Tolak Suriname, Jairo Riedewald dikabarkan pilih perkuat timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia menyatut pernyataan Brian Tevreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Rumor itu muncul setelah beredar isi direct message, DM, Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan, ID. Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain sebelumnya, Jairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam dan membantu di Amsterdammers, julukan Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat atau tidak. Keturunan Hassani Abdul Ghani juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak.
Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Sebelumnya anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Apakah Jairo Riedewald salah satu di antaranya? Beredar kabar penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apakah kabar ini benar adanya? Nama Sydney Van Hooijdonk muncul tak lama setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja, pria yang membantu mengurusi proses naturalisasi Jordi Amat, Shane Patinama dan Sandy Walsh ini tak mau mengungkap identitas sang pemain. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Setelah ucapan Hamdan Hamedan itu, sejumlah akun fanbase sepak bola Indonesia mengeluarkan spekulasi. Banyak yang berspekulasi bahwa pemain grade A yang dimaksud Hamdan Hamedan adalah Sydney Van Hooijdonk. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Pierre Van Hooijdonk yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola ini disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Karena itu, Sydney Van Hooijdonk yang memiliki catatan 23 gol bersama NAC Breda, 24 bola bersama SC Heerenveen dan 1 gol bersama Bologna, eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Program naturalisasi dilakukan federasi yang kini dipimpin Erick Thohir itu sebagai upaya mendongkrak performa timnas Indonesia di kancah internasional demi mewujudkan ambisi juara. Namun sejauh ini PSSI dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Padahal timnas Indonesia juga butuhkan striker mematikan agar bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Terbaru satu nama pemain top Eropa yang berposisi sebagai striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna Sydney Van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda timnas Belanda Pierre Van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Pada musim ini Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna dengan koleksi 1 gol. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sydney Van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, katanya. PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Kelvin Verdonk dan Ulla Romeni. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Kelvin Verdonk dan Ulla Romeni. Kelvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ulla Romeni pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya kedua pemain itu memang sudah memberikan informasi bahwa sedang berkomunikasi dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sesuai dengan kata Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang bisa kami proses dalam waktu dekat, kata Arya. Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan nanti 2 minggu ada kabar bagus. Arya menambahkan, untuk melakukan proses naturalisasi itu tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua pemain tersebut harus segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Setibanya di Indonesia, mereka harus pergi ke Kedutaan Besar, Kedubes, Belanda di Indonesia untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Setelah itu, kedua pemain tersebut harus menjalani tes kesehatan dan lain sebagainya. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain itu bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang. Sebab, kompetisi di Belanda sudah selesai pada periode tersebut sebelum memasuki agenda FIFA Matchday edisi Juni mendatang. Proses administrasi itu bisa langsung segera dilakukan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sedang bersiap untuk menghadapi tim kuat di Asia yakni Irak setelah berhasil menang atas Vietnam. Tren positif sedang menghampiri anak-anak asuh Shin Tae-yong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya, Vietnam dalam 2 laga. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh oleh Philippe Troussier 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bermain dalam 2 laga kandang pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. 2 laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi memperkuat timnas Indonesia menghadapi 2 laga krusial tersebut, PSSI berencana akan melakukan naturalisasi lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong seperti dikutip dari video yang dibagikan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Diketahui akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Lantas siapa saja pemain keturunan yang akan untuk memperkuat Timnas Indonesia? Ula Romeni. Bomber milik FC Utrecht ini digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Diketahui Ula Romeni yang masih berusia 23 tahun itu mempunyai keturunan Indonesia dari sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Ula Romeni sangat cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ula Romeni bahkan mengakui kalau dirinya sudah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Calon pemain naturalisasi untuk mengisi lini serang Timnas Indonesia. Ilyas Alhaf sekarang ini berusia 26 tahun. Saat ini ia terdaftar sebagai pemain di FC Noah, klub yang bermain di divisi pertama Liga Armenia. Nama Ilyas sudah masuk dalam daftar pemain yang dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir pun disebut sudah menyodorkan nama sang penyerang pada Shin Tae-yong. Sekarang proses naturalisasi tinggal menunggu penilaian Shin Tae-yong. Pasalnya Ilyas sendiri sebelumnya sudah menegaskan siap membela Timnas Indonesia. 100% iya, jawab Ilyas dalam kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Jairo Riedewald ingin bermain untuk Timnas Indonesia. Jairo Riedewald menyatakan keinginan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace. Selama ini, ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald. Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Riedewald berasal dari Suriname, bukan Indonesia. Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda. Namun, menurut Hassani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Riedewald.
Hasani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado. Hasani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewald. Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. My grandson is a good grandson. Oke, Jairo. Dan, sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewald. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Riedewald? Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo, adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau, tulis mantan anggota Exco PSSI tersebut. Pada musim 2023-2024 ini, Riedewald memainkan 4 laga untuk Crystal Palace di Premier League. Bagi Hasani, ketertarikan Jairo Riedewald akan sangat positif bagi timnas Indonesia.